warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to the English class. Kelas 9 SMP Negeri 1 Jigawa. Kali ini saya akan menjelaskan atau kita akan membahas chapter 2, yakni materi tentang so that, kemudian in order to, dan juga for. Dan masih bersama saya di sini Imam Fatoni. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita atau the objectives of our lesson today is to state the purpose or intention to do something. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk menyatakan tujuan atau maksud kita melakukan sesuatu. Seringkali kita di dalam melakukan sesuatu itu karena kita memiliki tujuan tertentu atau maksud tertentu. Sebagai contoh, kita membawa mantel pergi ke sekolah agar tidak kehujanan, atau misalkan kita memakan makanan yang sehat agar tubuh kita fit, agar tubuh kita sehat, begitu seterusnya. Nah, dalam bahasa Inggris maka kita akan menggunakan hal tersebut, ya, untuk menyatakan tujuan atau maksud kita melakukan sesuatu itu, kita akan menggunakan conjunction of goal atau conjunction of purpose, ya. Adapun conjunction of goal atau conjunction of purpose, ya, definisinya adalah conjunction of goal or conjunction of purpose merupakan kata penghubung. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi, bahwa conjunction of goal or conjunction of purpose itu adalah kata penghubung. Jadi kita akan belajar kata penghubung untuk menyatakan maksud, ya, atau tujuan kita. Nah, jadi ini perlu kalian perhatikan. Next. Nah, fungsi dari conjunction of goal or purpose itu antara lain, so that, kita akan menggunakan so that sebagai kata hubung nantinya, yaitu gunanya untuk menghubungkan klausa 1 dan klausa 2. Jadi so that itu gunanya menghubungkan klausa 1 atau clause, ya, dan klausa 2. Kemudian untuk in order to, ya, gunanya adalah untuk menghubungkan clause, ya, untuk menghubungkan clause dan phrase. Itu kalau in order to. Sedangkan untuk for, ya, jadi kita akan membahas 3 macam conjunction of goal nanti, ya. Untuk for, ya, fungsinya adalah untuk menghubungkan clause dan noun, ya, untuk menghubungkan clause dan noun. Nah, sekarang clause itu apa? Kemudian phrase itu apa? Dan noun itu apa? Nah, coba kalian perhatikan catatan di bawah ini. Frase or phrase adalah kelompok kata. Nah, ini ingat bahwa frase or phrase itu adalah kelompok kata. Berarti lebih dari satu kata. Ya, kelompok kata yang tidak memiliki subjek dan kata kerja. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. Ya, perlu digarisbawahi bahwa phrase atau frase itu adalah kelompok kata yang tidak memiliki subjek dan kata kerja. Jadi bukan sebagai kalimat kalau phrase itu. Bagaimana dengan clause? Clause itu adalah kelompok kata, jadi kelompok kata juga yang memiliki subjek dan kata kerja. Jadi kalau clause itu memiliki subjek dan juga memiliki kata kerja. Sedangkan noun adalah kata benda. Jadi kalian harus ingat-ingat phrase itu apa. Silakan ini kalian catat baik-baik. Clause itu apa dan noun itu apa. Karena itu penting nantinya di dalam kita membuat kalimat conjunction of goal atau conjunction of purpose. Jadi perlu diingat bahwa conjunction of goal dan purpose itu sama, ya. Jadi goal sama purpose itu artinya sama. Selanjutnya, nah, sekarang bagaimana cara menggunakan so that dalam kalimat? Jadi aplikasinya bagaimana?
Nah, sekarang kita ketahui polanya dahulu. Polanya dahulu. Kalau kita menggunakan so that itu polanya bagaimana? Nah, polanya adalah so that. Nah, ini perhatikan dan dicatat baik-baik, so that. Nah, setelah so that itu ditambah dengan subjek, boleh ada modalnya, boleh tidak, tergantung kalimat yang akan kita buat. Kemudian ditambah verb 1, ya, ditambah verb 1 atau be. Jadi kalau sudah menggunakan verb 1 itu sudah tidak membutuhkan be lagi, ya. Kemudian tapi sebelumnya harus ada klausanya juga. Jadi makanya ini saya tulis titik-titik itu maksudnya ada klausa sebelum so that ini, karena so that tadi seperti yang dijelaskan di depan bahwa so that itu digunakan untuk menghubungkan klausa 1 dan klausa 2. Oke, next. Sekarang contoh kalimatnya. Perhatikan baik-baik ini. Jack takes the vitamin so that he is healthy. Ya. Nah, perhatikan ini. Ini so that, kita gunakan so that. Nah, tadi di depan dikatakan apa tadi? Bahwa so that itu menghubungkan klausa 1, ya, klausa 1 dan klausa 2. Jadi ini klausa 1, ya. Ini he is healthy. Ini adalah klausa 2. Jadi dua klaus yang dihubungkan dengan so that. Ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, Jack minum vitamin agar dia sehat. Ya. Jadi so that itu artinya boleh sehingga, ya, atau agar atau supaya. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut. Nah, sekarang penggunaan in order to, ya, penggunaan in order to. Kalau tadi so that, sekarang in order to. Artinya sama, ya. Artinya sama, yaitu agar atau supaya. Kita lihat polanya. Polanya adalah, nah, tadi di depan dikatakan bahwa in order to itu digunakan untuk menghubungkan antara klausa dan phrase, ya, klausa dan phrase. Nah, kita lihat dalam kalimat. Nah, ini we can swim. Nah, we can swim ini adalah klausa, ya, ini adalah klausa. Kemudian in order to, ya, in order to. Nah, ini in order to plus verb 1. Nah, ini verb 1, ya, verb 1 ini adalah frasenya. Tadi apa frase? Sekelompok kata ini. Jadi have strong muscle. Kita baca secara lengkap. We can swim in order to have strong muscles. Kalau kita artikan ke dalam bahasa, kita dapat berenang agar memiliki otot yang kuat. Jadi tujuannya adalah memiliki otot yang kuat, maka kita lakukan renang. Nah, begitu. Nah, ini adalah kalimat yang menyatakan tujuan tadi. Paham ya? Lanjut. Nah, tadi di sini kan pada polanya in order to plus verb 1 atau be. Nah, kalau yang atas tadi ini, yang ini, ya, yang ini, anggap ini kalimat nomor 1, ya. Ini kita gunakan verb, ya, setelah in order to. Nah, ini verb ini. Nah, sekarang saya beri contoh yang menggunakan be, ya. We can swim in order to be strong. Kita dapat berenang agar kuat. Nah, ini kalimat contoh kalimat nomor 2. Jadi di sini tidak memiliki kata kerja, tapi menggunakan be. Oke, selanjutnya kita lanjut penggunaan for. Nah, sekarang cara menggunakan for. Kita lihat polanya. Polanya kita lihat for plus noun, ya. Jadi for itu, setelah for itu ditambah dengan noun tadi kata benda, atau for ditambah verb ing.
Verb ing itu adalah membuat kata kerja menjadi kata benda atau sering disebut dengan gerund, ya, sering disebut dengan gerund. Kenapa kok kata kerjanya diubah menjadi kata benda? Karena kata kerja tersebut diletakkan setelah for, ya, diletakkan setelah for. Nah, diletakkan setelah kata hubung, maka dia harus berubah menjadi verb ing. Nah, sekarang kita lihat contoh dalam kalimat. Nah, I bring the book for my friend. Nah, saya membawa buku itu untuk temanku. Ya, coba kamu lihat setelah kata for, my friend. My friend adalah kata benda. Ya, frase kata benda. My friend. Kita lihat contoh yang menggunakan verb ing. Kita lihat. This pen is for writing. Pen ini untuk menulis, ya. Jadi verb ini dari kata kerja write, karena diletakkan setelah for maka harus berbentuk ing, yaitu writing, bukan write, ya. Ingat, bukan write tapi writing. Jadi semua kata kerja yang diletakkan setelah for itu harus berbentuk verb ing. Paham ya anak-anak ya? Pelajari, nanti kita bisa bahas di forum Google Classroom. Selanjutnya, nah ini contoh agar kalian lebih mudah memahami. Ini saya sudah buat tabel clause, ya. Ini clause-nya. Kemudian ini conjunction-nya. Ini conjunction-nya ada terdiri dari 3 tadi. Kemudian ini phrase-nya atau juga clause-nya, tergantung pada conjunction yang kita gunakan. Contoh, he studies hard for passing the exam. Ya, ini menggunakan for, maka harus verb ing kata kerjanya. Kemudian contoh yang kedua, he studies hard in order to, atau to boleh, pass the exam. Ya, paham bedanya ya ketika menggunakan for dan in order to? Coba pada apa? Coba kalian perhatikan. Kira-kira bedanya pada apa? Iya, bagus. Bedanya pada bentuk kata kerja. Kalau for, bentuk kata kerjanya ing. Kalau in order to atau to, bentuk kata kerjanya verb 1. Ya, tidak ada tambahan apapun. Nah, sekarang kita lihat yang menggunakan so that. Yang menggunakan so that. He studies hard so that he will pass the exam. Ya, apa bedanya coba? Sekarang saya tanya, apa bedanya antara for, in order to, ya, for, in order to, dan so that? Apa bedanya? Iya, bagus sekali. Bedanya adalah kalau so that itu diikuti oleh klausa. Nah, kalau klausa itu tadi dikatakan bahwa ada subjek, ya kan? Sedangkan di sini phrase tidak ada subjek. Nah, kalau klausa ada subjek. Nah, ini subjeknya he. Jadi di sini he, di depan juga he. Jadi ada tadi kan so that itu fungsinya adalah menghubungkan klausa 1 dan klausa 2. Oke, mudah bukan? Pasti kalian bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini to and in order to are followed by a phrase. Nah, ini sebagai keterangan tambahan saja. To dan in order to sama saja ini diikuti oleh phrase, sedangkan so that diikuti oleh a clause. Itu hanya sebagai catatan saja buat kalian. Next, let's check your understanding. Mari kita setelah kalian belajar mengikuti video ini dari awal sampai sekarang ini, mari kita cek pemahaman Anda tentang penggunaan conjunction of goals or conjunction of purpose. Oke, coba contoh kalimatnya. You need to drink a lot of water. Bla bla bla. You will not get dehydrated. Ya. Kamu harus minum air, ya, yang banyak. Titik-titik. Kamu tidak akan dehidrasi. Kamu tidak akan mengalami dehidrasi. Kira-kira ini menggunakan in order to,
so that, atau for? Ayo anak-anak, menurut kamu ini mana ini yang benar ini? Oke, ada yang jawab itu, bagus. Menggunakan so that. Ya, kenapa kok so that? Ya, ini klausa Pak, ya. Kemudian ini juga klausa, maka kita gunakan so that. Very good, ya, very good. You are very good. Next, contoh yang kedua, latihan yang kedua. We have to study hard, bla bla bla. Smart. Ya, mari kita analisa kalimat kedua ini. We have to study hard, klausa. Be smart. Oh, ini phrase. Ya, berarti jawaban yang tepat apa? Iya, bagus. In order to. Sehingga kalimat lengkapnya, we have to study hard in order to be smart. Very good. Next. Nah, we need some water. Contoh ketiga, bla bla bla, drinking. Nah, masih ingat tadi kalau verbnya verb ing, berarti conjunction of goals-nya apa? Iya, menggunakan for, ya. Kita gunakan for, ya. Jadi bukan so that atau in order to. Nah, ini diingat-ingat, ini harus diikuti oleh verb ing. Lanjut. We should eat enough food, bla bla bla, be healthy. Nah, ayo coba saya tanya, be healthy di sini kata klausa apa phrase? Iya, bagus. Phrase anak-anak, bukan klausa. Maka kita gunakan apa? Iya, in order to. Very good. Next. He drives carefully, bla bla bla, he can reach home safely. Dia berkendara dengan berhati-hati, titik-titik, dia dapat sampai di rumah dengan selamat. Kira-kira pakai apa? Iya, sudah ada yang jawab itu. Bagus, menggunakan so that. Karena ini, apa tadi alasannya? Klausa 1, ini klausa 2, maka dihubungkan oleh so that. Very good. Next. Yang terakhir, I bought the food, bla bla bla, my mother. Nah, ini adalah phrase, noun phrase. Maka kata hubung yang tepat adalah iya, for, ya. Very good. Nah, begitu anak-anak ya, cara menggunakan so that, in order to, dan for. Coba kalian pelajari di buku kalian chapter 2, di situ banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kalian gunakan sebagai referensi dan juga pelajaran, ya, sambil kalian melihat video ini, kalian bisa buka buku kalian, ya. Oke, it's easy, right? Mudah bukan? Kamu pasti bisa, ya. Okay, everybody, I think that's all for today. For today, thanks for your attention, and then see you next video, on the next video, and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.